SMAN 1 Grati tulisannya ya, tapi biasanya sih orang sini bacanya kayak saya, Grati Pasuruan teman-teman. Oke. Woi, tahu nggak itu tadi apa yang saya injek? Ternyata apa? Ternyata nyambe atau mungkin biawak teman-teman. Ini perbatasan teman-teman. Nah ini jembatan Wedusan. Nah ini ada misalnya Kabupaten Pasuruan, terus ada ikonnya wedus. Wedus itu apa? Kambing. Kita melewati jembatan Wedusan, perbatasan antara Pasuruan dan Probolinggo. Jadi kabupaten sama kabupaten ya. Nah ini kita sudah masuk kota Probolinggo teman-teman. Ini sebelah kiri ada tulisannya Kota Probolinggo. Nah ini Tugu selamat datang ya, Kota Probolinggo. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di Rizky Channel. Kali ini saya berada di Kota Madinah, Pasuruan. Jadi kali ini saya berada di depannya alun-alun Pasuruan teman-teman. Mau melanjutkan episode kedua perjalanan dari Surabaya menuju ke Lumajang ya. Nanti kita bakal melewati Grati, Tongas, terus finish di Probolinggo teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan dari sini ya. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan dari sini ya, dari alun-alun Pasuruan. Kita nanti bakal melewati Grati, terus Tongas, terus Probolinggo teman-teman. Nanti kita finish di perempatan Randu Pager atau di pertigaan Randu Pager teman-teman. Oke, ini kita menghadap ke arah selatan. Ini di depan kita belok kiri ya, kita mengarah ke arah Probolinggo. Ini belok kiri sini boleh nggak yo? Jalan WR Supratman. Semoga saja boleh nggak melawan arah teman-teman. Kalau misalkan kira-kira di depan melawan arah ya mohon maaf ya. Tapi di depan ada ambulan arah ke sana juga sih. Oke, pelan-pelan dulu. Oke, jalannya gantian dulu teman-teman. Jadi ini kita berangkat dari alun-alun Pasuruan menuju ke arah Kota Probolinggo. Oke, pelan-pelan dulu. Ayo monggo Mas. Untuk jaraknya sendiri itu sekitar 39 kilo teman-teman. Jadi tidak terlalu jauh ya. Dengan estimasi waktu perjalanan 40 menit sampai 50 menit ya, tergantung dari kecepatan motor dan kendaraan. Oke, gini kita kena lampu merah ya. Jadi pelan-pelan dulu. Oh, pas lampu hijau teman-teman. Oke, kita terus ya. Jadi nanti kita bakal melewati Grati, terus melewati Tongas, terus nanti kita bakal finish di daerah ini ya, perempatan Randu Pager yang ada itu aja loh, ada kayak apa namanya mercusuar atau mungkin tandon air teman-teman. Oke, ini tak salip dulu, mohon maaf, monggo. Ini kita menghadap ke arah timur teman-teman. Sekarang sudah hampir jam 11 siang, jadi mohon maaf ya kalau misalkan nanti gambarnya agak silau, karena ini kita menghadap melawan arah matahari ya. Di sebelah kiri ada SMPN Negeri 1 Pasuruan. Ini nanti saya jalan rata-rata di kecepatan 70 sampai maksimal 80 km per jam teman-teman ya, biar tidak panjang juga. Jadi ini adalah episode kedua perjalanan dari Surabaya menuju ke Lumajang. Mau melanjutkan episode menuju ke Bromo teman-teman, yang perjalanan saya dari Jember ke Lumajang. Cuman kan waktu itu belum selesai ya, karena kesorean. Jadi mau menuju ke Bromo ke sore nanti gambarnya jadi gelap. Jadi ini mumpung sempat baru tak buatkan videonya ya. Jadi tak buatkan videonya dari Surabaya dulu. Jadi sekalian minutiring perjalanan dari Surabaya menuju Lumajang, karena belum pernah ada videonya teman-teman ya. Ini pertama kali juga ini kalau dari Surabaya ke Lumajang. Jadi kalau untuk jaraknya sendiri sih hampir sama kayak perjalanan dari Surabaya ke Malang atau Malang Surabaya kalau dari ini ya, dari Surabaya ke Lumajang. Nanti ini juga saya buat 3 episode teman-teman. Episode 1 itu tadi ya, perjalanan dari Surabaya sampai ke alun-alun Pasuruan itu sekitar 55 menitan sampai 1 jam. Terus ini episode kedua dengan jarak 39 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 40 menit atau mungkin maksimal 50 menit ya, tapi tergantung dari kecepatan kendaraan juga, terus dari kondisi jalan teman-teman. Kalau misalkan jalannya lancar seperti ini yo, bisa lebih cepat teman-teman, bisa 35 menitan yo kalau saya ngebut tadi. Jadi ini yo kita santai saja, ini jalan di 75 km per jam teman-teman. Oke, ini ada perlintasan kereta api, ada kereta lewat juga ini. Kita melewati jembatan. Oke, ini di depan juga ada terminal teman-teman. Kapan hari yang video saya perjalanan ke Bali itu lewat sini, dari terminal sini ya.
Yang episode kedua dari terminal sini sampai di daerah Tandon Air sana. Ini terminal Untung Suropati, Bromo lewat Pasuruan lewat sini juga bisa. Nah ini terminalnya sebelah kanan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ke terminal terus mau ke Bromo lewat sini juga bisa. Nanti tembusannya ke sana ya, ke pasar Pasrepan. Kalau teman-teman mau lihat videonya yang perjalanan ke Bromo lewat alun-alun Pasuruan kota, si ono kereta lewat rek. Wah ini ono kereta lewat sebelah kiri ya. Yang perjalanan ke Bromo lewat Pasuruan kota itu juga sudah ada videonya teman-teman. Misalkan nanti apa namanya ada teman-teman yang mau menonton videonya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya, jika tidak lupa. Bagi aku di Salit Sepur ini sepurnya jalan berapa ini yo, 90 sampai 100 km per jam ini. Tapi keretanya tidak terlalu panjang sih. Ini ada tulisannya selamat jalan. Kota Probolinggo 29 km kotanya, tapi tidak tahu kotanya yang sebelah mana 29 kilo itu ya. Kalau saya lihat di Google Map tadi ya perjalanannya sekitar 39 km dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 45 menit teman-teman. Lihat kondisi jalan macet apa enggaknya ya. Itu kalau rekomendasi dari Simbah Google. Kalau sini jalannya sudah tidak terlalu rusak kayak tadi teman-teman ya. Kalau tadi yang di daerah ini apa namanya, dari Surabaya ke Pasuruan itu yang paling rusak jalannya tuh di daerah Bangil teman-teman. Wah itu parah itu Bangil tuh, banyak jegelongan, bolong-bolong, gelombang-gelombang. Itu padahal sudah lama loh ya, tapi kok ya masih rusak saja jalannya, mungkin tidak dibenarkan. Nggak tahu itu pemerintah setempat yang bagian Bangil. Kalau untuk yang bagian Pasuruan kotanya bagus teman-teman, daerah sini juga lumayan bagus. Jadi jalannya di sini halus teman-teman, lebar. Karena ini juga merupakan jalur utama ya, atau mungkin jalur pantura dari Jawa ke Bali. Jadi kalau teman-teman ke Bali pasti lewat sini ya, lewat jalur utama sini. Jalur pantura Pasuruan, Probolinggo, Situbondo sampai ke Banyuwangi teman-teman. Hari ini cuacanya cerah, cuman langitnya tidak begitu cerah teman-teman. Jadi langitnya sedikit agak putih mendung gitu ya. Semoga saja nanti kita kalau sudah sampai di alun-alun Lumajang itu tidak hujan. Semoga nggak hujan, terus semoga apa namanya cuacanya panas seperti ini, atau mungkin mendung nggak apa-apa asalkan nggak hujan ya. Jadi nanti biar kita bisa membuat video perjalanan dari alun-alun Lumajang ke Bromo, atau mungkin perjalanan ke Bromo lewat Lumajang teman-teman. Nanti juga bakal saya buatkan 3 episode ya. Jadi episode pertama nanti ini ada tulisannya apa ini, Jembatan Kasuran. Kita melewati Jembatan Kasuran Pasuruan. Jadi nanti perjalanan ke Bromo itu saya buatkan 3 episode. Episode pertama nanti dari alun-alun Lumajang sampai di pintu masuk Selamat Datang itu ya, Selamat Datang di kawasan Bromo, atau mungkin di pintu loket lama yang di daerah ini teman-teman, di daerah Lumajang. Tapi informasinya sekarang untuk loketnya itu pindah di daerah Pos Jemplang ya, karena banyak yang mengupload video katanya yang di daerah Lumajang itu gratis, terus yang lewat itu sering apa namanya, sering nggak bayar karena dengan alasan tujuannya ke Malang bukan ke Bromo gitu ya. Jadi sekarang kalau mau masuk ke Bromo ya itu di daerah Pos Jemplang sana tiketnya. Jadi nanti kita sekalian lihat bareng-bareng teman-teman. Jadi gimana update-nya sekarang itu ya. Dan tiket Bromo sekarang itu mahal loh ya, tiketnya naik terus. Mohon maaf ini lampu merah nggak sempat ngerem aku, tapi yo nggak apa-apa wis, mohon maaf aja. Pelan-pelan nih, depan jalan ini juga sedikit agak bergelombang teman-teman. Itu nanti episode pertama dari Pasuruan, dari alun-alun Lumajang sampai ke ini ya, sampai ke daerah loket utama atau mungkin loket lama atau tulisan Selamat Datang di kawasan Bromo. Terus episode kedua dari situ, loket situ, atau mungkin dari pos itu sampai ke daerah Danau Ranupani atau Ranupane. Terus episode ketiga dari Ranupane sampai ke Pos Jemplang Bromo teman-teman. Nanti nggak tahu kita bakal turun ke lautan pasir Bromo atau tidak. Aduh ini jalannya basah teman-teman, banjir. Wih, Pasuruan banjir, pelan-pelan dulu. Wah ini yang bikin apa namanya, muncrat-muncrat ini, bisa kotor semua ini kalau nggak hati-hati. Kenapa ini kok banjir ya? Tapi banjirnya cuma di sini saja sih. Oke, pelan-pelan dulu. Wah ini jalannya kotor teman-teman, kamera juga otomatis kotor ini, soalnya helmku kotor ini kena belakangnya truk ini. Oke, saya pelan-pelan dulu, habis ini tak lapi dulu teman-teman. Mohon maaf ya, tak lapi dulu.
Oke. Ini helmku nggak bisa ngelapis nanti ya, nggak apa-apa wes, kalau helm kan masih kelihatan ya. Kalau kamera kan nanti kalau gambarnya nggak bagus ini wong-wong nih. Ini sebelah kanan ada PT Sel Jedang Indonesia teman-teman. PT Sel Jedang tuh ya. Kapan hari saya membuat video perjalanan yang ke Bali itu kan videonya saya potong-potong juga untuk perjalanan apa, untuk saya upload di ini di TikTok teman-teman. Jadi banyak yang komentar di situ apa namanya, nama PT-nya itu ada namanya banyak, terus orang sini tuh menyebutnya ada nama tersendiri, ada yang PT Sel Jedang, ada PT Jepang katanya gitu ya. Tapi nggak tahu sih, mungkin ada teman-teman yang daerah sini yang lebih tahu, silakan tambahkan informasi teman-teman. Oke, pelan-pelan dulu. Ini ada orang nyebrang, monggo. Jalan jedul. Tapi masih mendingan sih daripada di daerah sana tadi ya, di daerah Bangil Pasuruan itu jalannya luar biasa hancur teman-teman, banyak bolong-bolong, terus jalannya anjir loh, jendul. Ini ada petunjuk jalan Banyuwangi, Banyu Biru ke kanan, Probolinggo, Banyuwangi lurus, Banyu Biru. Oke, pelan-pelan ini kita memasuki kayak apa namanya, pusat perbelanjaan atau mungkin pasar, kita nggak tahu ya, pelan-pelan dulu. Oh ya, ini pas rame-ramenya ini kayaknya pasar teman-teman, sebelah kiri ya. Pasar mana ya? Apa mungkin ini pasar Nggerati? Saya kurang tahu juga. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham, silahkan ditambahkan informasi ya. Nggak ada tulisannya sih. Posnya ketutupan sama truk, gak bisa baca informasi. Mohon maaf, tak salipin dulu monggo. Kayaknya sih sini masuk Nggerati teman-teman ya. Masuk Nggerati Pasuruan. Long vehicle, wah ini kendaraan panjang ini, untungnya nggak bawa apa namanya kontainer. Ini mobilnya plat jauh, plat AD ini, Jawa Tengah ini. Prabu Lunggu, tak salepe dulu bisa nggak ya, monggo. Oke, mohon maaf kalau ini saya jalannya terlalu kenceng ya, ini 80 hampir 90 karena saya mendahului kendaraan teman-teman. Oke, monggo. Jalannya lancar alhamdulillah, jadi kemungkinan nanti tidak sampai 50 menitan teman-teman ya, bisa lebih cepat ini. Oke, pelan-pelan kita melewati perlintasan kereta api. Ini perlintasannya agak miring teman-teman, jadi kalau lewat sini harus hati-hati ya, apalagi kalau hujan. Di sini rel keretanya itu lumayan licin. Nah ini karena relnya ngadepnya miring ya. Lagi ini ada warung makan. Ini saya apa namanya, bontot teman-teman, jadi nanti kalau lapar gak khawatir. Dibontotkan tadi sama istri saya, ini tak salib gak bisa, ternyata ada kendaraan dari depan. Truknya mau kemana ini, mau ke kanan, aku tak ke kiri aja kalau gitu. Oh gak bisa, sama ternyata ada mobil lagi santai. Lagi santai kawan. Oke, pelan-pelan ini kita melewati pertigaan kayaknya ini. Oke, ini kita melewati SMP Negeri 1 Lekok teman-teman, daerah Lekok sini ya, Lekok Pasuruan. Tak salip dulu monggo. Ini ada truk info ini wong pusat ini truknya. Oke, tak salip dulu, ayo mas monggo. Lumayan panas yo, apalagi di alun-alun Pasuruan tadi loh teman-teman, itu lumayan panas. Kalau sudah masuk ke arah Probolinggo itu enggak terlalu panas kalau menurut saya ya. Ini sebelah kanan ada warung kampung ayam betutu. Nah itu ayam betutu adalah masakan khas Bali teman-teman ya, ayam betutu sama babi guling. Wah, motornya ngobos rek. Itu kayaknya sudah mulai ini, banyak kebocoran di ruang sektor pembakaran itu, atau mungkin di bagian piston teman-teman. Bakso Seno, Cak Seno. Ya, hati-hati, di depan ada petunjuk jalan. Ini aku kemana ini, ke kiri atau ke kanan ini? Oke, ini mobil kiri, aku tak kiri juga wis. Ini ada petunjuk jalan Probolinggo lurus, Surabaya Malang Probolinggo, lewat tol ke kanan, lewat tol tapi ya. Kalau ke Malang juga lewat sini juga bisa teman-teman. Nah lewat sini. RSUD Grati ke kanan. Wah ini ada RSUD Grati. Jadi sini masuk daerah Grati teman-teman ya. Grati Pasuruan. Oh mendung rek. Semoga gak hujan aja wis. Mendung ya tiba-tiba.
Oke, ini tak salip dulu dari kiri. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Jalannya di Pasuruan ya, jalan utama Pasuruan atau jalur utama Pasuruan. Dari Pasuruan menuju ke arah Probolinggo. Wah, itu di atas kan sudah mendung, Rek. Jangan hujan dulu lah. Ini gambarnya sudah mulai gelap ini. Sudah mulai gerimis-gerimis ini. Ini terpaksa saya jalannya agak kenceng teman-teman ya. Ini khawatirnya keburu hujan ini. Karena habis ini mau lanjut ke arah Lumajang. Nanti di Lumajang saya istirahat, terus lanjut menuju ke arah Bromo teman-teman. Terus nanti kemungkinan ke Malang ya, karena saya mau mampir ke rumah orang tua. Oke, pelan-pelan. Ini sebelah kanan ada apa ini? Oh, ada orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ditempatkan di sisinya, ditempatkan di tempat terbaik teman-teman, dan semua amal ibadahnya diterima ya. Oke, pelan-pelan. Ini kita salib dulu dari kiri. Monggo Pak supir, meskipun orangnya nggak keruh nggak apa-apa, yang penting tak permisi. Wah, ini di atas saya mendung teman-teman. Dusun apa tadi nggak kayak torek. Tulisannya ini warnanya emas. Oke, ini ada tulisannya kurangi kecepatan 150 km ke depan, ada masuki zona batas kecepatan 40 km per jam. Berarti tidak boleh kenceng-kenceng ya. Tapi banyak yang kenceng itu di depan. Ini anak-anak sekolah, pulang sekolah ini. Oke, hati-hati. Oh, sini loh mungkin ya yang suruh pelan-pelan. Karena banyak anak sekolah, pulang sekolah ini. SMAN 1 Grati tulisannya ya, tapi biasanya sih orang sini bacanya kayak saya. Grati Pasuruan teman-teman. Oke. Ayo Mak, tak salip dulu Mak, monggo. Mak apa Mbak itu? Nyusul anaknya sekolah ya, jemput anaknya sekolah. Wah, ini anak sekolah rata-rata bawa motor semua ini. Kalau mengikuti aturan sebenarnya tidak boleh teman-teman ya. Kenapa brong? Kalau menurut aturan sebenarnya anak-anak sekolah itu tidak boleh bawa motor sendiri karena masih di bawah 17 tahun. Terus masih belum belum punya SIM juga yang jelas itu. Karena usia di bawah 17 tahun itu biasanya kan emosinya itu masih labil, jadi masih belum bisa mengendalikan emosinya. Jadi masih belum dibolehi membawa kendaraan sendiri teman-teman, terutama motor ya. Tapi namanya zaman sekarang kalau nggak bawa motor sendiri ya orang gaya. Keduanya ya mungkin orang tuanya nggak bisa ngantarkan teman-teman. Kadang orang tuanya juga nggak bisa naik motor. Oke, ini saya jalan di 85 km per jam. Jadi di depan berarti anak-anak sekolah ini kenceng-kenceng ini. Di sebelah kanan ada SPBU di daerah Anggrati. Kita lurus terus teman-teman. Pokoknya jalannya ini lurus saja mengikuti jalan ya. Ini sudah jam 11. Ini ketolok mendung jadi nggak panas, tapi nggak tahu nanti gambarnya kira-kira kayak gimana teman-teman. Oke, ini mobilnya balapan ini. Aku ikut dari mana ini? Ke kanan apa ke kiri? Kayaknya sih kiri saja sih kayaknya. Karena kanan banyak truk gede-gede ya. Oke, ini plat L semua nih. Plat L berdua ini balapan ini. Ayo Mas. Sama-sama orang Surabaya ini sangar-sangar ini cara nyupirnya ini. Monggo tak salip dulu. Bahaya ini. Oke. Karena kalau di belakang kendaraan seperti itu bahaya. Bahayanya tiba-tiba kalau pas lagi balapan gitu loh teman-teman. Tiba-tiba langsung belok gitu ya. Ini bapaknya bawa ramban. Biasanya buat makan ini kambing biasanya. Kalau sapi sih biasanya bukan itu, tapi nggak tahu juga kalau untuk buat makan ya. Sebelah kiri ada SPBU besar juga di daerah mana? Ya masih gratis mungkin ya. Semoga informasi yang saya sampaikan tidak salah teman-teman. Jika salah ya mohon maaf ya. Silakan dibenarkan. Mohon maaf kalau ini saya dirasa ugal-ugalan teman-teman. Karena ini saya jalannya standar ya, standar touring ini. Jadi standarnya saya kalau perjalanan luar kota. Tapi kalau posisi nggak ngevlog ini saya bisa lebih kenceng lagi. Biasanya minimal itu 100 minimal itu. Ya enggak juga sih. Ini ada tulisannya Wong Solo. Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. Kendaraan apa tadi? Ya mungkin timbangan itu ya.
pelan-pelan. Habis ini kita kayaknya sampai di Tongas sih. Timbangannya mana, timbangan kendaraan. Biasanya ini ya truk-truk yang membawa muatan-muatan berat itu yang ditimbang. Ini ada rawon lalapan 500 meter lagi. Wah, kayaknya timbangnya 500 meter lagi ini. Oke, saya akan ikuti mobil yang sebelah kiri ini. Ini plat D ini, wah jauh ini. Monggo, tak sampai dulu. Nah ini teman-teman timbangannya yo, sebelah kiri. Ini anginnya lumayan kenceng loh ya. Tapi paling kenceng itu di depan sana nanti di daerah Gending. Nah, Gending Probolinggo itu anginnya luar biasa kenceng teman-teman. Bahkan sampai ada namanya yo, angin Gending. Sekarang dibikin tol Gending. Ini roda 2 belok kiri langsung, tapi ini kan lurus ya, jadi pas lampu hijau. Oke, jadi kita lurus terus teman-teman. Hati-hati ada jembatan. Jembatannya nggak sepi roket toh. Biasanya sih kalau jalan-jalan ada jembatan itu aspalnya tuh ada kayak garis-garis gitu loh teman-teman. Jadi memberi informasi ya, kadang-kadang kan ada jembatan yang sedikit menyempit atau mungkin penyempitan jembatan karena ada jembatan. Biasanya di Lumajang sana lo banyak yang arah Lumajang. Ini apa ini resek ini tengah jalan. Oh celana sopo itu. Jalannya mumbul karena jendulan. Oke, pelan-pelan tapi jalan 80 km per jam ini. Jalannya longgar. Kemungkinan ini ya sudah mulai banyak yang lewat tol, jadinya jalannya lumayan longgar teman-teman. Bengkel 24 jam ada motor. Kayaknya bengkel mobil ini selama jalan ini kita melewati Tugu teman-teman, Tugu perbatasan ini. Tidak tahu perbatasan mana, mungkin masuk Tongas ya, atau mungkin mau ke arah Probolinggo ya. Tapi Tongas itu ya Probolinggo memang. Koramil Nguling, oh daerah Nguling teman-teman. Nah di sini juga ada yang terkenal itu namanya rawon Nguling. Berarti Nguling itu dari nama daerah ya, daerah Pasuruan. Berarti rawon Pasuruan. Oke, pelan-pelan dulu, lampu merah teman-teman. Panas ya. Oke, pelan-pelan. Kita berhenti di sampingnya truk sini. Oke. Oh, pas lampu hijau. Tadi nggak usah berhenti wes. Ini pelan-pelan. Ini pasar buah Nguling sebelah kiri. Pasar buah Nguling. Tapi yang daerah sini itu yang terkenal itu daerah ini ya, Pasrepan, pasar buahnya itu katanya murah-murah sih. Ini perbatasan teman-teman. Nah ini jembatan Wedusan. Nah ini ada misalnya Kabupaten Pasuruan, terus ada ikonnya wedus. Wedus itu apa? Kambing. Kita melewati jembatan Wedusan, perbatasan antara Pasuruan dan Probolinggo. Jadi kabupaten sama kabupaten ya. Nah ini kabupaten sama kabupaten, Probolinggo dan Pasuruan. Ini kita sudah masuk Probolinggo teman-teman. Kalau sampai sini ya cepet ya kalau perbatasan. Tapi kalau sampai di kota sana ya 39 km tadi teman-teman. Seperti yang saya sebutkan di awal video. Ini akuannya kepanasan enggak apa-apa ini. Harusnya ditutup gitu ya biar nggak kepanasan. Katanya kan nggak boleh terpapar sinar matahari langsung. Tapi itu tadi truk gede membawa galon segitu banyaknya terpapar sinar matahari langsung. Makanya kadang-kadang itu airnya nggak enak teman-teman. Nggak seperti dulu ya, apalagi aqua itu. Oke. Tahu nggak itu tadi apa yang saya injek? Ternyata apa? Ternyata nyambe atau mungkin biawak teman-teman. Gede loh. Tapi saya injek ekornya tadi, nggak bisa ngerem aku. Ngerem mendadak malah saya yang ini apa namanya? Yang oleng-oleng bahaya. Jadi saya pelan-pelan sambil menjaga kestabilan motor. Jadi nyambenya ke blindes sedikit. Itu tadi ada anak muda kayaknya bakal ini bakal diburu, ini bakal dijadikan tambur ini. Tambur itu apa ya, campuran biasanya buat minum ya kalau anak muda itu. Tapi katanya sih dagingnya nyambe itu kan nggak haram, cuman makruh saja teman-teman. Oke, ini sebelah kiri ada rest area untuk makan-makan, biasanya sih para supir juga ya. Kalau untuk motor sih jarang. Nanti di depan itu ada apa namanya, jalan menuju ke arah Bromo teman-teman. Mau selewatan belum ya? Kayaknya sih belum sih. Masuk Tongas pokoknya.
Oke, pelan-pelan dulu. Ini jalannya sedikit rapat ini. Kita salip dulu dari sebelah kiri. Wah, ini sebelah kiri ada bapaknya nggak ramben ini. Bisa nggak ya nyalip? Tak ke kanan saja wis. Tak melok bapaknya ini. Pasar Tongas sebelah kiri. Wah, ini kita sudah mulai masuk daerah rame-rame. Jembatan Tongas ini, kita melewati jembatan Tongas. Madakaripura ke kanan, sini Bondo lurus. Madakaripura itu apa ya? Kayaknya air terjun ya. Air terjun Madakaripura. Jadi bapaknya bawa ini apa namanya damen. Damen itu apa namanya ini pohonnya padi. Oke, ini kita berhenti nggak ya lampu merah? Oh, lurus teman-teman. Jadi lurus terus ya. Ini selamat datang di kawasan Bromo. Jadi teman-teman di pertigaan ini tadi lampu merah. Teman-teman bisa ke kanan ya, itu menuju ke arah ini, arah Bromo via Probolinggo Tongas. Saya juga belum pernah lewat situ. Nanti kapan-kapan tak buatkan videonya ke sana yuk. Ke Bromo via Probolinggo atau mungkin dari Surabaya juga wis, dari Surabaya sampai ke Pasuruan, Pasuruan sampai Tongas, Tongas sampai Probolinggo wis apa, Tongas sampai apa namanya Bromo. Sampai pintu masuk teman-teman ya. Nanti dari pintu masuk itu naiknya itu juga ada jalurnya sendiri lumayan panjang. Jadi tak buatkan videonya lagi. Cuma informasinya di sana tuh bayarnya 2 kali teman-teman. Jadi satunya itu tarian dari desa, satunya lagi itu tarian dari apa namanya dari pengelola TNBTS ya. Ini ada tulisannya Pantai Bahak ke kiri, stasiun Banyeman. Nah, ini kita daerah Banyeman teman-teman ya. Tongas Banyeman. Oke, pelan-pelan. Oke, ini kita melewati poliklinik spesialis sebelah kanan ini, rumah sakit mungkin ya. Oke, selamat datang di Kabupaten Probolinggo. Loh, kok saya selamat datang kabupaten aja? Oh, mungkin daerah ini ya, Banyeman, masuk ke Banyeman itu tadi. Anginnya kenceng rek. Angin nih, banter. Belakangan rame warung-warung ini. Oh, mungkin ini stasiun teman-teman ya. Stasiun Tongas mungkin, stasiun kereta api. Saya juga belum pernah sih naik kereta api dari Surabaya ke Banyuwangi. Nanti setelah Lebaran mungkin bulan 5 atau mungkin bulan 6, istri saya bakal naik kereta sampai ke Banyuwangi ke Tapang. Nanti saya naik motor nanti. Naik motor ke Banyuwangi. Nanti istri saya tak suruh turun depannya ini, stasiun Ketapang atau depan pelabuhan Ketapang teman-teman. Nanti tak jemput dari sana. Saya mau motoran dari Surabaya sendirian. Ini masih Katen Andi rek, plat AG. Katen Andi masih, Katen Bali paling masih rek. Katen Tore ke Bali, goncengan. Oke. Kok enak ini jalannya rek. Biasanya sih kalau di sini, kalau saya pas lagi bareng-bareng sama temen-temen pas lagi touring, di sini tuh pasti jalannya seperti mas yang di depan itu, pasti kenceng. Karena kenapa ya? Karena jalannya longgar, terus jalannya bagus teman-teman. Jadi memungkinkan untuk kita gaspol ya. Bisa sampai 100 sampai 115 kalau lewat sini. Kalau posisi apa namanya nggak ngevlog tadi. Rumah makan Bromo asri sebelah kanan. Nah, ini rumah makan. Terus ini ada langganan saya teman-teman. Ini ada langganan mie ayam sama bakso ya, ini loh. Sebelah kanan ini lah, ini mie ayam angguran, bakso dan mie ayam angguran teman-teman. Ini jembatan Blobohan Banjarsari, ada ceglongan, untungnya bisa menghindar. Jadi kalau teman-teman lewat situ, nanti kapan-kapan mampir ke situ teman-teman. Saya rekomendasikan yaitu mie ayamnya lumayan, rasanya lumayan enak, baksonya juga lumayan enak, terus harganya murah teman-teman. Kalau saya sih cocok di lidah ya. Ini ancar-ancarnya ada SPBU daerah sini ya, SPBU besar sebelah kanan, atau mungkin setelahnya warung Bromo Asri, atau mungkin setelahnya ini Tongas, pertigaan Tongas Probolinggo. Oke, pelan-pelan. Ini ada Mister Gandos, pemeran di balik layar. Oke, tak salip dulu sebelah kiri. Masih pemeran aku sutradara-nya. Oke. Ini mobil bis pariwisata. Sebelah kiri rel kereta apinya berkarat tuh. Tapi meskipun berkarat namanya rel kereta api, besinya tebel ya, kuat teman-teman. Beda dengan ini yang lagi rame itu ya, rangka esaf.
katanya sih nggak kuat gitu ya, tapi semua itu tergantung kembali ke pribadi masing-masing, kembali ke perawatan motor masing-masing penggunanya teman-teman. Kalau orangnya bersihan yo otomatis meskipun rangka esap itu ya bakal awet. Ini kita sudah sampai di daerah sini, jadi kemungkinan paling ya 5-10 menit lagi kita sampai teman-teman ya, sampai di ini namanya di perempatan atau pertigaan Randu Pager yang mau mengarah ke arah Lumajang teman-teman. Ada mirek, habis kena panas terus kena pohon yang itu dingin. Di sini tiba-tiba lah ini ada jalan menyempit ya, jembatan lemah kembali lah, ini ada penyempitan jalan sebelah kiri. Terus ini teman-teman, pas sebelah kiri tadi ada kayak garis-garis itu ya. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, kalau melewati jembatan itu pasti sebelah kirinya itu ada garis-garis karena menandakan ada jembatan atau mungkin penyempitan jalan. Yuk nanti Pak, ini yang kanan sama kiri ini atasan yang kanan truknya ini, soalnya full besi teman-teman. Aduh, tak salah dulu, mohon maaf. Ayo Pak Sopir, gaspol. TB 9 Jaya apa TB Toko Bangunan, anginnya kenceng rek. Ini Pasuruan ikutnya plat N ya ternyata ya, N Pasuruan sama N Malang. Kalau daerah Jember itu masuknya ya P, plat P. Lumajang ada plat P juga. Banyuwangi apa ya, masa P juga. Tapi kalau di Banyuwangi itu banyak ininya. Oh masih belok ke kanan, tak pikir touring ke Bali, ternyata belok ke kanan ya. Ngantuk. Oke, kita melewati jembatan pesisir, larang membuang sampah di sungai. Nah itu betul itu, jangan buang sampah di sungai ya, tapi buanglah sampah di tempatnya, di tempat sampah maksudnya, bukan tempatnya makan. Buang sampah di tempatnya, di tempat sampah. Mobil di depan ini mau lewat ditutupi sama motor gak bisa. Oke, ini Situbondo 50 km lagi, Situbondo. Nah ini kita sudah masuk kota Probolinggo teman-teman. Ini sebelah kiri ada tulisannya Kota Probolinggo. Nah ini Tugu selamat datang ya, Kota Probolinggo. Kalau sudah masuk kotanya sini, berarti kita sudah mau sampai di daerah pertigaan atau perempatan Randu Pager. Ini sebelah kanan biasanya sih dibuat rest area teman-teman ya, rest area atau mungkin tempat istirahat. Kalau teman-teman dari arah, mungkin dari arah Pasuruan Surabaya, jalan lurus terus, jalan lurus terus. Oke, tak sampai dulu, monggo. Kalau ke kanan sana tadi di pertigaan tadi atau lampu merah tadi, itu ke kanan sana juga bisa teman-teman, langsung tembus ke arah setelahnya ini ya, setelahnya pertigaan besar depan sana. Saya kadang-kadang juga lewat sana, cuman pas kemarin terakhir lewat sana itu jalannya rusak teman-teman, banyak yang bolong-bolong ya. Mungkin juga karena hujan ini loh, kemarin kan musim hujan itu yang debitnya tinggi, terus dilewati kendaraan besar-besar, jadi kayak truk-truk itu banyak yang lewat situ. Mungkin untuk menghindari macet di depan sana loh, jadi lewat jalan alternatif yang kanan tadi, terus langsung mengarah ke Gudang sampai ke Kelakah. Kelakah itu masuk Lumajang teman-teman. Ini tak salah dulu, masih pacaran ini, monggo. Masih bukan pacaran sih, nggak tahu. Masih lagi ngobrol sama Mbak E. Di sini lumayan dingin ini, nggak terlalu panas kayak tadi. Mungkin karena teduh ini ya, mungkin karena apa namanya mendung ini teman-teman. Ini baterai saya masih 30% lebih, masih aman. Ini kita sampai di lampu merah ini Lumajang, Jember ke kanan, tembus kemana ini? Mungkin jalan alternatif lain ya. Oke, ini saya entah lewat mana ini, lewat kiri saja ya. Pelan-pelan dulu cari selain, nggak bisa lewat ini. Ada lampu merah, oh pas lampu hijau lurus. Oke, pelan-pelan lurus terus ini. Oke, ke kanan juga bisa ya kalau mau ke Lumajang atau mungkin ke Jember.
Oke, tak selipin dulu. Di sebelah kiri ada pos Pilang Probolinggo teman-teman. Jadi pertigaan atau perempatan tadi ya, Pilang, daerah Pilang Probolinggo. Ini BPBD Probolinggo, BPBD. Wah, ini Mbak E bawa motor polisi, Mbak E polisi kayaknya ini ya. Ini motor dinas polisi ini. Ya, ternyata ibu-ibu, tapi pikir mbak-mbak. Ya ibu-ibu sih. Bawa motor polisi itu. Mungkin suaminya yang polisi mungkin ya. Jadi Mbak E bawa motornya. Saya bentar tak bawa ke pasar. Kalau Probolinggo ini terkenal dengan kota apa ya? Mungkin ada teman-teman yang bisa menginformasikan. Biar teman-teman yang dari luar kota juga tahu ya. Probolinggo terkenal dengan kota apa, atau mungkin ciri khasnya Probolinggo itu apa. Kita melewati lampu merah lagi, tapi kebetulan lampu hijau, jadi kita terus lurus. Istana Bakso ke kanan. Wah, ini ada Istana Bakso. Kita melewati depannya ini, kayaknya sebelah kanan ini hijau-hijau, ini biasanya markasnya ini tentara, itu ada Yon Sipur 10. Kita melewati teman-teman, markasnya Bapak Tentara. Ini wah, di depan ada mobil plat Surabaya, ada gambarnya ini Bapak Presiden kita nih, Bapak Prabowo ini, Pak Prabowo Subianto, Presiden tahun 2025. Ini ada keraton sebelah kiri, tempat apa itu? Oke, tak sampai dulu. Ternyata banyak plat kendaraan Surabaya ya, plat L ya. Mungkin ya luar kota, kayak depan ini mungkin ya ini apa namanya, travel mungkin teman-teman. Habis ini kita sampai, nanti videonya kita sambung lagi dari pertigaan depan sana, dari pertigaan Rubager menuju ke arah Lumajang teman-teman. Oke, pelan-pelan, ada lampu merah. Ini kantor wali kota lurus, pelabuhan stadion belok kiri. Stadion belok kiri. Oke, ini kita berhenti dulu teman-teman. Oke, sudah lampu hijau, kita pelan-pelan dulu. Saya disalip. Ini jalan Pak Jahitan sebelah kiri. Saya disalip sama ibu-ibu yang bawa motor kendaraan polisi. Tak salip dulu, monggo. Nah, ini depan ini kayaknya kita sudah sampai teman-teman ya. Kita cari ancar-ancarnya tuh biasanya ini loh, kayak ada tandon air apa namanya, kayak ada mercusuarnya itu loh. Oke, tak salip dulu. Nah, ini ibu-ibu kita melewati jalan dokter apa ini, jalan Dokter Saleh teman-teman. Ada Tugu Monas ini, Monasnya di sini. Oh, masih depan lagi teman-teman. Nah, depan lagi ini ada tulisannya Hotel Tampiarto, Museum di sub alun-alun ke kiri, alun-alun ini ya, alun-alun daerah sini, daerah Probolinggo, mungkin alun-alun Probolinggo ya. Oke, pelan-pelan, tak salip dulu. Oh, ini jalan satu arah teman-teman. Oke, jalan satu arah ini. Tapi kayaknya pusat perbelanjaan ini, pasar ini ya. Ada toko Mas Gajah Sidoarjo, cabangnya banyak teman-teman. Sampai di sini juga ini. Ini tak salip dulu dari sebelah kanan, monggo. Bapaknya mungkin lagi nyari-nyari tadi. Ini pasar apa yo? Nggak ada tulisannya ini. Pasar Baru Kota Probolinggo. Oh, pasar baru teman-teman. Nah, tulisannya hilang separuh. Oke, pelan-pelan dulu. Ayo Pak. Oh, ini ada mekanik ini, masih mekanik Yamaha ini. Nah, itu di depan juga ada ini teman-teman. Ada Menara Eiffel ini, Menara Paris ini, di tengah-tengah kota Probolinggo. Kalau malam mungkin bagus ya, ada lampunya ini. Kalau ke kanan sana itu dari arah depan sana ya, itu dari arah sebaliknya teman-teman ya. Jadi satu arah, jadi kita harus muter dulu, harus lewat yang bagian dalam. Habis ini kita sampai teman-teman. Nah, itu di depan ada kereta lewat. Pelan-pelan dulu. Sini jalannya mulai padat karena di depan ada kereta lewat ya. Tak salip dulu sebelah kiri. Oke. Wah, ini rapat teman-teman. Pelan-pelan, mana ini? Oh, itu mercusuarnya kelihatan jauh ya, depan sana. Oke, ini pelan-pelan dulu. Kita harus merepet ini.
karena di depan habis ada kereta lewat ya. Oke, ada kereta lagi tah? Oh, enggak ada sih. Kalau kena kereta ya gini teman-teman, jadi pelan-pelan yuk. Jalannya macet rame. Dilarang putar balik di depan. Kecuali akam sini, orang sini, anak kampung sini. Oke. Ayo Pak, gas Pak. Tuh anak siapa lagi? Hati-hati le. Hati-hati, ada yang nyebrangkan itu. Kasihan itu. Oh, ada es krim itu. Tuh, ini mobilnya kesana kiri. Ayo ke kiri enggak? Tak salip dulu, mohon maaf. Oke. Depan ternyata ramai juga ini. Padahal sudah lampu hijau ini ya. Kita harus pintar merepet ini. Ayo keburu lampu merah ini. Tinggal 8 detik lagi. Untung masih nutut ini. Oke, tak salip dulu. Jalannya di sini ruang apa teman-teman? Oke, ini tak salip dulu dari sebelah kiri ya. Nah itu teman-teman, kita sudah sampai ya. Itu kelihatan di atas sebelah kanan itu tandon air teman-teman, tandon air daerah sini ya, Probolinggo. Kita sampai di daerah pertigaan atau perempatan Randu Pager. Jadi videonya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang suka dengan video seperti ini. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Rizky Channel. Terima kasih. Assalamualaikum, salam satu aspal, gaspol. Habis ini saya lanjut ke arah Lumajang teman-teman.